kampasnya ini dia bisa rontok dikarenakan dari gigi 1 ke gigi 2 biasanya kan 2000 rpm dia pindah, dia nggak pindah. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi ngapain Mas Ardi sore-sore gini Mas? Ini kita mau perbaikan transmisi ini Mas Inge. Dia transmisi otomatis milik kendaraan Nissan Grand Livina 1500 cc. Oh, pas banget nih Mas. Saya juga punya kendaraan Matic nih Mas. Ya. Jadi pengen tahu cara kerjanya Matic Nissan tuh gimana sih Mas? Oh ya, sebenarnya Matic-nya Nissan ini sangat simpel ya untuk kinerjanya. Pertama, dia untuk Matic seperti ini dia bisa beroperasi ketika dia ada fluidanya, ada oli Matic-nya. Nah, oli Matic sendiri dia disedot oleh spare part yang bernama ini. Ini adalah oil pump. Oil pump ini dia fungsinya untuk menghisap oli. Kemudian oli tersebut tadi didistribusikan melalui jalur-jalurnya tersendiri. Nah, di sini ada control valve atau body valve. Dia fungsinya adalah mendistribusikan oli melalui jalur-jalur yang ada di sini. Namanya cacing-cacing kalau orang-orang bilang. Nah, di sana ada solenoid yang fungsinya untuk membuka menutup jalur. Ya, solenoid ini dia fungsinya untuk membuka dan menutup. Nah, nanti di sana ada di dalam ini ada piston-pistonnya kecil-kecil. Nah, itu fungsinya untuk memajukan atau mundur. Ketika dia maju atau mundur, maka dia akan mengalihkan jalur-jalur itu sendiri. Nah, ketika oli sudah didistribusikan oleh jalur ini, kontrol valve ini, maka dia akan masuk ke dalam unit piston. Nah, ini unit piston namanya. Piston ini ada di sini ada low and reverse, kemudian di sini ada forward, ini ada reverse atau gigi mundur, ini ada high clutch. Nah, kenapa dinamakan untuk Matic jenis ini dinamakan Matic konvensional dengan 4 percepatan? Karena dia memang memiliki 4 piston ini. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk ketika kita masuk ke dalam gigi D, pertama kali kita masuk ke dalam gigi D, dia alurnya adalah oli tersebut dari karter sebelah sini. Ini ruang karter namanya. Ini ruang karter, kemudian di sini ada ruang piston. Nah, pistonnya yang ini ada di sini. Oli dari ruang karter tadi dihisap oleh pompa oli. Kemudian dari pompa oli masuk ke dalam ruang body valve. Dia akan mendistribusikan kemana atau piston mana yang akan bekerja. Ketika kita masuk gigi D, awal gigi D masuk gigi D pertama drive itu, maka dia akan masuk ke dalam piston low and reverse. Piston low and reverse ini dia akan menekan kampas yang ada di atasnya. Kemudian kampas tersebut dia akan terjepit oleh display. Nah, adapun kampas, nah ini secara detailnya, oke, yang berwarna hitam ini adalah kampas. Hitam kemudian giginya di tengah. Nah, hitam giginya di tengah. Oke, nah hitam giginya di tengah ini adalah kampasnya. Ini kampasnya, makanya dia yang berpotensi aus adalah kampasnya ini. Nah, seperti ini Mas Inge. Dia aus. Kampasnya ini dia bisa rontok dikarenakan dia berputar. Kemudian dia ditekan oleh display. Makanya ketika display ini ditekan, dia bisa meneruskan daya. Seperti itu. Ini adalah pertama low and reverse. Nah, nanti ketika dia sudah berjalan berpindah gigi ke gigi 2, 3, maka yang bermain nanti adalah gigi forward dan off running. Nah, ini ada banyak kampas juga. Ini kampas. Nah, kampasnya ini masih bagus. Ini masih bagus, ini nggak perlu diganti. Oke. Nah, ini juga, ini masih bagus. Masih ada batikannya terlihat. Seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah gigi 2, 3 ada gigi 4 dan juga overdrive, nanti masuknya ada di high clutch. Nah, ini kampasnya putaran tinggi, jadi dia bisa lebih dari putaran mesin, seperti itu yang outputnya. Nah,
ketika berhenti kemudian mundur, ini ada namanya kampas reverse. Kampas reverse ini kalau mobil-mobil dia nggak bisa mundur, berarti ini kampasnya habis. Ini hampir habis ini. Nah, ini akan kita ganti seperti itu. Jadi intinya proses kerja itu tadi adalah dari fluidanya. Makanya ketika matic itu tadi bermasalah atau fluidanya dia mungkin kurang atau mungkin dia kotor, maka dia bisa mengganggu kinerja matic itu sendiri. Seperti itu Mas. Oh, jadi gitu ya Mas Hari. Kalau untuk mobil-mobilnya sendiri di Nissan kan juga ada beberapa jenis mobil nih. Itu cara kerjanya sama semua nggak Mas? Ya, untuk tipe-tipe seperti Serena, X-Trail, Evalia, dia menggunakan tipe atau kinerja yang sama. Walaupun cc-nya mereka berbeda, tapi dari sudut kinerjanya pun sama. Latio pun juga seperti itu. Oh gitu. Kemudian untuk keluhannya sendiri Mas, biasanya customer sering kesini keluhannya apa aja Mas untuk matic-nya nih Mas? Oh ya, untuk keluhan yang paling sering dirasakan oleh beberapa pelanggan Nissan, yang pertama adalah ketika dia kilometer sudah cukup tinggi, maka dia ketika pagi hari dia masuk gigi D itu tidak langsung jalan mobilnya, jadi ada delay, ada waktu delay. Nah, hal tersebut disebabkan oleh apa? Ketika awal pertama kali masuk dia delay, maka low and reverse-nya yang terserang. Di sini ada seal. Nah, ini seal. Seal ini dia sudah mulai mengeras, dia sudah tidak elastis. Kemudian di sana ada kotoran-kotoran geram, sisa-sisa kampas. Nah, kotoran-kotoran ini yang akan mengganggu kinerja piston itu sendiri. Ketika piston itu tadi seharusnya dia bisa menekan melalui fluida yang ada, dia bocor dikarenakan ininya apa namanya, dia punya seal, dia keras dan juga banyak sisa-sisa geram dari matic atau kampas itu sendiri. Itu yang pertama, dia mempelajari telat. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah jalan dari gigi 1 ke gigi 2, biasanya kan 2000 rpm dia pindah. Dia nggak pindah, jadi dia sangat lama sekali pindahnya. Kemudian setelah itu baru ngejedak, baru pindah. Kemudian itu diikuti dengan benturan yang sangat keras. Nah, ini juga bermasalah. Nah, permasalahannya adalah di sistem kampasnya. Biasanya kampasnya habis, maka dia bermasalah. Atau mungkin di sistem body valve-nya ini. Body valve-nya dia kotor, kemudian dia tidak bisa membuka saluran piston yang ada di dalamnya. Seperti itu. Atau mungkin dari ini sendiri, solenoid. Dia solenoidnya tidak berfungsi. Ini bisa menyebabkan dia jedak. Nah, biasanya untuk jedak sendiri dia atau perpindahan yang sangat keras itu bisa dideteksi di sistem computerized. Di sana akan dikabarkan bahwasanya bermasalah solenoidnya, atau mungkin yang bermasalah adalah transmisi kontrol modulnya, gitu. Itu kontrol modulnya yang di transmisi bermasalah juga bisa. Seperti itu. Masih paling enggak yang paling banyak yang kita temuin adalah beberapa kasus tersebut. Kalau yang ini kenapa nih Mas? Kok sampai dibongkar gini Mas? Nah, kalau untuk yang ini sendiri, dia kasusnya yang tadi, yang ketika dia di D dan 2 dia tidak jalan. Tapi kalau di gigi 1 dia jalan. Nah, kasusnya adalah seal-nya ini tadi dia udah keras, kemudian ditambah dengan kondisi kampas yang sudah aus. Ini nanti kampasnya sudah aus. Jadi untuk mobil ini yang akan kita lakukan adalah kita mengganti seal matic-nya, kemudian ditambah dengan kampasnya akan kita ganti. Tujuannya adalah untuk meremajakan kembali kampas-kampas atau spare-part yang ada di dalam matic ini sendiri. Gitu. Oh iya Mas, ini dengar-dengar kalau sampai bongkar kayak gini biayanya jadi mahal banget nih Mas. Ini estimasinya kira-kira berapa nih Mas kalau? Ya, kalau untuk biaya relatif tergantung nanti dari spare part yang digunakan, apakah original atau tidak, kemudian jasa yang ditawarkan oleh pemilik atau bengkel itu sendiri. Nah, kalau di kita untuk biaya pembongkaran seperti ini, penggantian seal matic kita sarankan menggunakan yang original part. Kenapa untuk seal harus original part? Dikarenakan untuk spare part original sendiri dia ketahanannya lebih panjang, kemudian dia tidak terlalu elastis. Kalau yang kita menggunakan non ori dia terlalu elastis sehingga dia untuk penekanannya tidak maksimal. Seperti itu. Maka itu harus menggunakan yang original part.
Berbeda dengan kampas. Kampas apabila kita menginginkan yang ekonomis, kita bisa menggunakan yang non original gitu. Tapi sebaiknya kalau ada budget kita gunakan yang original. Dan kalau original kita bisa memilih spare part mana saja yang harus kita ganti. Nah untuk kasus seperti ini rata-rata biaya habis itu di kisaran 5 juta sampai dengan 6 juta rupiah. Jadi nggak terlalu mahal dan nggak perlu takut untuk memelihara mobil matic karena memang spare part ada, kemudian tidak terlalu mahal. Ya kita bayangkan apabila kita menggunakan mobil manual, paling nggak kita harus menggantikan kampas kopling. Jadi untuk yang mobil matic ini untuk usia jauh lebih panjang dibandingkan dengan tipe manual. Begitu. Ini yang sampai paling mahalnya berapa nih Mas kalau ada masalah yang seperti ini gitu? Nah, kalau untuk ada masalah seperti ini, misalnya dia paling mahal-mahalnya sampai solenoidnya dia kena, ya mungkin di kisaran 13 jutaan kurang lebih. Kalau sampai solenoidnya kena, body valve kena, itu 13 jutaan. Nah, kita ada beberapa opsi apabila di pelanggan ini merasa wah ini terlalu mahal dan sementara harga mobilnya sekarang sudah turun, maka kita bisa carikan untuk yang spare part X Singapura. X Singapura mungkin ya rata-rata kisaran 4.500.000 sampai dengan 6 juta rupiah. Nah, nanti kita tinggal lepas, kemudian kita ganti untuk covernya yang masuk ke dalam mesin, yang cover dari sini. Ini ada covernya, nanti kita ganti, kemudian kita pasangkan di sana. Berarti kita nggak perlu khawatir ya Mas ya kalau kita melihara mobil Mas matic nih Mas. Ya, ini khususnya untuk minta tipsnya dong biar nanti kita pakai matic juga nggak sampai seperti ini nih. Untuk perawatannya gimana sih Mas? Oh ya, jadi kalau untuk hal seperti ini kita nggak bisa hindarin Mas Inggi. Paling nggak kita bisa menunda. Karena untuk seal ini sendiri pasti dia akan mengalami kerusakan dan kampas juga akan mengalami habis. Tapi paling nggak kita bisa menunda karena untuk matic ini sendiri dia untuk intinya kinerja adalah dari minyak atau oli transmisi itu sendiri, maka yang harus kita sering lakukan pengecekan dan juga penggantian adalah oli transmisi. Jangan sampai oli transmisi yang kita pakai ini dia mungkin berkurang karena ada kebocoran, atau mungkin dia expired karena terlalu lama, atau mungkin dia keruh warnanya, atau dia berbau gosong. Maka kita lakukan penggantian oli transmisi dia di kilometer 30.000 sampai dengan maksimal 60.000. Mungkin beberapa orang dia dengan royalitasnya dia sering mengganti 4 kali ganti oli, 1 kali ganti oli transmisi. Ini nggak ada masalah. Tapi idealnya 30.000 km sampai dengan 60.000 km itu adalah batas maksimal. Nah, dengan kita melakukan seperti itu dan juga dengan cara flushing atau bilas. Karena dengan bilas nanti oli itu sendiri bisa bersih. Kemudian dengan cara itu juga dia akan memperpanjang usia seal-seal yang ada di piston itu sendiri dan juga kampas itu sendiri, nanti dia lebih terlindungi dengan adanya oli itu sendiri Mas Inggit. Jadi intinya adalah penggantian oli gitu. Berarti untuk kilometernya sendiri nggak bisa ditentukan ya Mas, karena dengar-dengar 150.000 km harus bongkar matic Mas. Ya, jadi kalau 150.000 km bongkar matic itu tergantung dari pemilik sebelumnya. Mungkin pemilik sebelumnya mengganti oli mesin sesuai dengan rekomendasi yang dianjurkan oleh pabrikan, 120.000 km ganti oli matic. Tapi hal tersebut tidak bisa kita aplikasikan sepenuhnya di negara kita di Indonesia yang notabene mobil berhenti pun masih hidup, kemudian mobil tersebut terjebak macet, maka hal tersebut bisa mengakibatkan kampas ini sendiri cepat habis. Dan di antara tips lainnya adalah apabila kita menggunakan matic ini sendiri, ketika kita berhenti di lampu merah, kita berhenti parkir, maka sebaiknya kondisi dinetralkan gitu. Karena apa? Ketika kita berhenti sementara dia masih masuk ke dalam kondisi drive, maka kampas akan tetap berputar dan bergesekan. Sehingga sebisa mungkin ketika kita berhenti maka kita netralkan. Dan dalam kondisi kita ingin parkir atau ingin mematikan mesin, maka kondisinya adalah urutannya kita netralkan terlebih dahulu kondisi transmisi, lalu setelah itu kita tarik handrem, kemudian kita masukkan ke dalam PS, baru kita matikan mesin. Tujuannya apa? Tujuannya ketika dia parking, yang mengunci itu bukan transmisinya, tapi remnya terlebih dahulu. Jadi pastikan netral, kendaraan berhenti dengan sempurna, tarik handrem,
sehingga mobil tidak bergoyang, tidak maju ataupun mundur, baru kita masukkan ke dalam gitu. Nah, nanti tujuannya apa? Karena ketika kita menghidupkan mobil, terkadang kita sulit memindahkan dari P menuju ke R. Seperti itu Mas Inge. Karena apa? Karena di sana yang mengelok adalah kondisinya piston-piston ini. Jadi kondisinya piston-piston ini yang mengunci. Dan juga ada di sini ada gear. Ada gear planetary. Nah, ini. Ada gear gitu. Paling nggak dengan kita melakukan seperti itu, kita lebih menghindari terasa sulit untuk pindah gitu. Nanti terdengar suara yang sangat keras dari unit gear ini sendiri. Seperti itu tipsnya Mas Inge, yaitu adalah ganti oli berkala. Kemudian ketika kita berhenti, hindari posisi gigi drive atau gigi D ketika sedang berhenti, cukup dinetralkan saja. Dan juga untuk parkir, maka tarik handle terlebih dahulu di kondisi netral, lalu masuk ke dalam posisi P, seperti itu Mas Inge. Oh, jadi gitu ya Mas Ardi ya. Jadi semakin percaya diri nih untuk bawa mobil Matic nih. Ya, biar mobil kita Matic nggak perlu takut. Nah, sekarang sudah banyak mobil Matic harga yang sangat terjun bebas, tapi mobil tersebut masih nyaman, maka kita nggak perlu khawatir untuk mengambil mobil tersebut. Apalagi pas di macet-macet ya Mas Ardi ya. Jadi capek banget nih kalau pakai manual ya. Seperti itu. Ya, Matic lebih memudahkan kita untuk berkendara, memberikan kenyamanan lebih dibandingkan dengan mobil yang tipe manual Mas. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak Mas Ardi. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hardi atas penjelasannya. Bagaimana cara kerja transmisi Matic dan apa saja perangkat yang ada di dalam transmisi. Dengan ilmu yang dibagikan ini, insya Allah menambah pengetahuan kita tentang mobil bertransmisi Matic, serta perawatannya, dan tips saat berada di lampu merah atau macet, serta pada saat parkir. Baik, bagikan video ini ke sobat yang lain atau saudara kita, agar ilmu ini dapat diketahui oleh sobat lain dan orang banyak. Bagi sobat yang ingin bertanya, silahkan mengisi kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.